Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisa Elida Putri dari Prodi Perbankan Syariah semester 6. Tujuan saya membuat video ini merupakan salah satu tugas arbitrase, membuat video hasil tugas saya dengan judul Peran Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Langsung saja masuk ke pembahasan. Alternatif penyelesaian sengketa melalui forum ligitasi pengadilan agama dan forum non-ligitasi badan arbitrase syariah. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui forum ligitasi pengadilan agama terdapat 2 poin. Poin pertama, regulasi penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi. Hal ini kemudian juga dipertegas pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kedua peraturan perundang-undangan ini menyatakan bahwa sebagai pelaksana peradilan di negara ini adalah keempat negara peradilan tersebut yang kemudian mengerucut kepada Mahkamah Agung. Namun kemudian dengan munculnya regulasi yang mengatur perihal arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat perkawinan waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan yang kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Memasuki poin kedua, yaitu pilihan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pada tahun 90-an mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Apakah menjadi kewenangan pengadilan umum atau pengadilan agama? Karena belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah: yang pertama, sengketa bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang ketiga, sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, penyelesaian sengketa melalui forum non-ligitasi badan arbitrase syariah. Di dalamnya terdapat 2 poin. Yang pertama,
Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Poin yang kedua, lembaga arbitrase. Langsung saja untuk poin yang pertama, dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat disampaikan. Yang pertama, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 1851 KUA Perdata menyatakan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis. Yang ketiga, pasal 1858 KUH Perdata menyatakan setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termasuk di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkara khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Yang keempat, pasal 1858 KUA Perdata menyatakan segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur dalam suatu pasal, yaitu pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi. Yang pertama, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan secara legitimasi pengadilan agama. Yang kedua, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Selanjutnya, yang poin kedua, lembaga arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin arbitare yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijakan atau damai oleh arbiter atau wasit. Menurut Mertokusumo, arbiter adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan persetujuan para pihak yang berkepentingan untuk menyerahkan sengketa kepada seorang wasit atau arbiter. Yang pertama, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau disingkat dengan BANI. Sebagian besar di Indonesia tujuan didirikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul dan berkaitan dengan perdagangan dan keuangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Yang kedua, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BAMUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memperkarsai berdirinya BAMUI dan mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Oktober 1993. Selanjutnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional berkedudukan di Jakarta dengan cabang atau perwakilan di tempat lain dipandang perlu. Basarnas saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
BAMUI didirikan pada 21 Oktober 1993 berbadan hukum yayasan. Akte pendiriannya ditandatangani oleh Ketua Umum MUI Kiai Haji Hasan Basri dan Sekretaris Umum HS Projokusumo. Alternatif penyelesaian perkara mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya, prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pembahasan yang selanjutnya, prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah dalam unsur kepatuhan syariah. Terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama, prinsip sebagai landasan kerja kegiatan arbitrase syariah. Poin yang kedua, prinsip ketuhanan sebagai ruh aktivitas arbitrase syariah. Poin yang ketiga, prinsip perdamaian sebagai tujuan utama untuk menjaga silaturahmi. Langsung saja ke poin yang pertama, prinsip sebagai landasan kerja kegiatan arbitrase syariah. Secara luas, Peter A. Angeles mengemukakan pengertian prinsip. Prinsip berarti sumber atau asal mula suatu, penyebab utama sesuatu, kemampuan atau kecakapan asli. Dengan ketiga arti ini, prinsip diartikan sebagai bawaan lahir sesuatu yang tetap dan sebagai penyebab atas sesuatu hal. Prinsip juga diartikan aturan atau dasar bagi tindakan seseorang dan pernyataan umum mengenai hukum, aturan, dan kebenaran yang dipergunakan sebagai dasar untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena. Selanjutnya, poin yang kedua, prinsip ketuhanan sebagai ruh aktivitas arbitrase syariah. Arbitrase syariah merupakan arbitrase yang dilakukan sebagai dengan jiwa syariah Islam. Syariah menjadi koridor yang harus diejawantahkan dalam aktualitas arbitrase syariah. Operasionalisasi arbitrase syariah dikembalikan pada prinsip hukum Islam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ketuhanan menjadi landasan utama bagi setiap aktivitas dan dimensi kehidupan manusia yang meyakini Allah sebagai prima causa segala-galanya. Itu sebabnya esensi ketuhanan sejatinya harus diaplikasikan dalam arbitrase yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Yang terakhir, prinsip perdamaian sebagai tujuan utama untuk menjaga silaturahmi. Tujuan utama yang menjadi esensi penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam hukum Islam adalah menciptakan perdamaian melalui arbitrase dalam hukum Islam adalah menciptakan perdamaian guna memulihkan hubungan baik pihak-pihak yang berselisih agar kembali harmonis. Dalam perspektif syariah, usaha mewujudkan perdamaian dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan sebuah sulh. Secara bahasa sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tugas saya. Kesimpulannya adalah penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia dapat dilakukan melalui dua jalur, baik jalur ligitasi maupun jalur non-ligitasi. Peradilan agama merupakan lingkungan peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah pada jalur ligitasi. Sementara melalui jalur non-ligitasi dapat dilakukan melalui mediasi perbankan, arbitrase, dan pendapat atau penilaian ahli. Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas merupakan forum paling strategis untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.
karena Basarnas dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, penyelesaian melalui arbitrase syariah juga dapat lebih menjaga rahasia masing-masing pihak. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.